Setelah hasil tes DNA yang membuktikan bahwa ternyata Dania adalah kakak kandung dari Safira, nah kemudian membuat Safira bersama dengan Papa Gunawan dan seluruh keluarganya nih guys ya mendatangi Dania ke tempatnya Dania saat ini. Ya untuk menceritakan kebenaran, memang hal ini sangat pahit sekali untuk mereka harus terima bahwa Dania dan juga Safira adalah saudara kandung semacam itu. Makanya di situ sengaja Safira mendatangi Dania untuk menjelaskan di situ nih guys ya. Bahkan di situ juga dibantu oleh Papa Gunawan. Papa Gunawan tentu saja memberikan bukti yaitu hasil tes DNA karena hasil tes DNA-nya sudah keluar. Dan setelah dokter memberikan hasil tes DNA tersebut kepada Safira dan juga Papa Gunawan, otomatis mereka langsung datang ke tempatnya Dania guys. Untuk apa? Memberikan informasi tersebut agar Dania tahu sendiri dan itu tentu saja bukti. Bukti yang sangat otentik yang bisa dilihat oleh Dania bahwa antara Dania, kecocokan antara DNA-nya Dania dan mamanya Safira itu 99,9%. Yang artinya mereka itu cocok dan mereka adalah saudaraan antara Safira dan juga Dania. Dan ini memang hal yang harus pahit. Dania harus terima bahwa dia itu saudaraan ya guys dengan Safira. Namun ternyata di situ nih guys, ketika Safira Pak Gunawan mendatangi ke tempatnya Dania, memang pada awalnya Dania masih belum percaya bahwa hasil tes DNA tersebut dianggap Dania itu memang direkayasa semacam itu. Padahal itu adalah hasil tes DNA yang benar, yang asli semacam itu. Safira berusaha untuk bilang itu adalah hasil tes DNA yang asli. Dan kemudian Papa Gunawan juga mengungkapkan hal yang sama bahwa hasil tes tersebut itu sama. Namun tentu saja di situ nih guys ya tidak semudah bagi Dania untuk percaya begitu saja. Dania berpikiran bahwa Safira itu nggak mungkin saudaraan. Kenapa? Kalaupun memang Safira dan juga Dania itu saudaraan, kenapa kehidupan mereka berpisah? Kenapa mereka tidak satu samaan semacam itu? Nah kemudian di sini guys ya kesempatan bagi Papa Gunawan untuk menceritakan yang sebenarnya bahwa ketika Dania berusia 2 tahun, Dania sempat diculik oleh seseorang. Dan bahkan sejak saat itu, ya papanya Safira itu berusaha mencari Dania. Namun sayangnya hingga detik itu belum kesampaian dan ketemuan Danianya. Sehingga mereka berpisah semacam itu. Namun Dania tentu saja tidak percaya. Dia percaya terhadap orang tua yang besarkan dia, ibu, yang ia anggap ibu semacam itu. Namun di situ nih guys ya, tetapan Papa Gunawan ini menjelaskan bahwa dia itu sempat diculik oleh seseorang. Mungkin orang yang merawat dia adalah penculiknya semacam itu, ya kan? Orang yang membesarkannya semacam itu. Dan itu memang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini, hingga detik ini. Karena Dania masih belum percaya dengan Safira. Namun apapun itu akan dibuktikan nanti oleh Papa Gunawan, akan dicari tahu. Namun sayangnya di situ nih guys, saya sudah dikasih tahu kebenarannya melalui hasil tes DNA di situ. Namun ternyata di situ Dania masih belum percaya dengan omongannya Papa Gunawan nih guys. Dan kemudian Dania juga masih melihat-lihat lagi hasil tes DNA-nya ini benar atau salah, karena dia juga tetap percaya dengan orang yang dia anggap ibu semacam itu, orang yang membesarkan dia. Jadi dia nggak mungkin menculik semacam itu. Ya, kenapa? Karena walau bagaimanapun di situ, ya, Dania percaya dengan orang yang dianggap ibu, ya. Jadi dia adalah ibu dia, gitu loh. Nggak mungkin dia menculik. Namun di situ Papa Gunawan menjelaskan, ya mungkin dia nggak menculik, mungkin dia orang yang membesarkan kamu, menyelamatkan kamu semacam itu. Namun apapun yang terjadi, kebenaran tidak akan pernah bisa disangkal oleh Dania bahwa hasil tes DNA tersebut memang nyata adanya bahwa Dania dan juga Safira itu memang kakak adik semacam itu. Dan mengenai nanti kebenarannya, siapa yang menculik dia, nanti kita akan cari tahu semacamnya. Dan kemudian itu nih guys ya, yang menjadi masalahnya adalah orang yang membesarkan dia sudah meninggal. Nah itu sudah tidak bisa tanya lagi, gitu loh guys. Makanya di situ terjadi perdebatan antara Dania dengan Mama Lestari pun juga memang menyatakan bahwa sebenarnya orang yang dianggap orang tua itu pun belum tentu yang melahirkan dia gitu loh. Namun sayangnya Dania nggak percaya. Dia lebih percaya dengan orang yang telah membesarkan dia. Padahal sudah dikasih tahu bahwa kenyataannya ibunya Safira dan ibunya Dania itu sama berdasarkan dari hasil tes DNA tersebut. Di situ, Mama Lestari berusaha untuk menegaskan kenyataan pahit yang harus diterima adalah mau nggak mau Dania dan Safira adalah saudaraan. Dan orang yang membesarkan itu memang sama kayak Dania, ya, orang yang suka merebut kebahagiaan orang lain, gitu loh. Sudah dikasih tahu tapi tetap ngeyel semacam itu. Dan kemudian di situ Mama Lestari juga menegaskan apa benar orang yang membesarkan itu adalah orang yang
melahirkan kamu? Pernah nggak dikasih tahu menceritakan bahwa proses lahirannya seperti apa? Benar nggak semacam itu? Nah kemudian Dania itu juga bingung bagaimana cara menjawab pertanyaan dari Mama Lestari, karena orang yang telah membesarkan dia anggap ibu itu telah meninggal dunia. Nah maka dari itu Mama Lestari berusaha terus mengungkapkan, memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa mau nggak mau kamu harus anggap bahwa Dania dan Safira adalah saudara kandung, dan itu sudah terbukti dari hasil tes DNA, ya. Dan orang yang telah melahirkan kamu itu adalah mamanya Safira, kamu itu kakaknya, semacam itu. Dikasih tahu malah ngeyel semacam itu nih guys ya, karena Mama Lestari sudah menegaskan seperti itu. Orang yang telah melahirkan kamu itu adalah mamanya Safira, semacam itu. Makanya terjadi perdebatan tuh ya, karena memang tetap tidak percaya, dannya susah banget dikasih tahu. Dia tetap percaya dengan orang yang telah membesarkan itu, yang ia anggap ibu itu. Dan kalaupun kebenarannya, kenapa Om Gunawan itu bisa tahu semua ceritanya semacam itu, sedangkan orang tuanya itu tidak pernah menceritakan bahwa dia pernah diculik. Karena memang almarhum dari orang tua, kedua orang tuanya Safira, papa dan mamanya Safira, itu memang sempat meminta bantuan kepada Papa Gunawan untuk meneruskan pencariannya anaknya yang hilang, yang tak lain adalah Dania itu. Dan di situ memang Dania sebelum mendapatkan bukti nih guys ya, bahwa dia itu adalah saudaraan dengan Safira, bahkan dia nggak percaya semacam itu. Berusaha terus dikasih tahu Dania guys. Ya namun Danianya memang susah dikasih tahu, karena apa? Sejak awal masalahnya dia itu nggak dikasih tahu mamanya dia itu diculik ketika dia berusia 2 tahun. Dan itulah terjadi perdebatan tuh, akhirnya membuat Dania tetap merasa pede bahwa dia nggak mungkin saudaraan, dan akhirnya dia mau masuk ke kamar. Dan kemudian kalau dia masuk ke kamar nih guys, akhirnya membuat Om Gunawan berusaha untuk menjelaskan kepada Dania, menunjukkan bukti lain, foto, ya, bahwa di situ ada fotonya Dania waktu kecil ketika dia berusia 2 tahun bersama dengan mamanya Safira dan papanya Safira. Dan ini adalah kenyataan pahit yang dia harus terima juga. Bukti tes DNA, bukti foto itu menunjukkan kebenaran bahwa dia dan Safira adalah saudaraan. Dan kemudian akhirnya Dania itu mulai merasakan nih guys, bahwa kebenaran memang sudah harusnya terungkap. Dan dia mulai menyadari bahwa foto yang kecil itu adalah foto dia pada waktu masih kecil. Dan baju yang ia pakai pun juga sama warnanya, sama ketika dia foto dengan mamanya, semacam itu. Nah, Dania mulai berpikiran nih guys, apakah benar dia itu adalah saudaraan dengan Safira? Karena masalahnya foto itu sama gitu loh. Dan kemudian di situ ditunjukkan lagi tuh, ya karena kan memang pada waktu itu sempat Safira ke rumahnya Dania, ternyata menemukan foto masa kecilnya Dania. Dikasihkan tuh kan. Kemudian di situ Safira menegaskan memang pada awalnya dia nggak percaya dengan Dania, bahwa Dania adalah saudaraan dengan Safira. Namun dari foto tersebut dikasihkan ya, disamakan lagi, ternyata sama fotonya Dania pada waktu dia kecil. Dan disitulah Dania mulai merasakan, mulai percaya gitu loh, bahwa apa kebenarannya ini, bahwa dia dan juga Safira adalah saudaraan. Namun jika benar dia adalah saudara dengan Safira, namun dia sama ini telah berbuat jahat kepada Safira, apakah mungkin bahwa Safira nanti akan menerimanya semacam itu? Dan memang di situ kenyataannya adalah Safira adalah saudaraan seperti itu, walaupun pada awalnya dia masih belum bisa untuk menerima, karena itu memang susah dicerna semacam itu loh guys. Apalagi dengan setelah kejahatan yang telah dilakukan oleh Dania kepada Safira. Nah di situ nih guys ya, pada bingung semua nih guys ya, apalagi Mama Lestari udah ngasih tahu kepada ya anaknya Dania ini, tapi ngeyel aja semacam itu loh, dikasih tahu ngeyel gitu loh. Dania ini selalu berusaha untuk dikasih tahu ya, namun dia nggak percaya gitu loh. Di situ ada Julian bersama dengan Om Romi, dimana Romi ini mau melawan Julian nih guys. Dia mau menemui ya ke tempatnya Dania nih guys ya, untuk mengacaukan rencana di situ nih guys ya. Walaupun sebenarnya sudah dihadang oleh Julian, karena apa? Safira harus mengungkapkan kebenaran bahwa Safira dan juga Dania adalah saudaraan di situ nih guys. Dan Romi melihat bahwa di situ nih guys ya, Dania berusaha untuk dibujuk nih oleh Safira, ada drama apa lagi semacam itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Romi nggak suka dengan itu semua, karena walau bagaimanapun dia sempat histeris, takutnya dia histeris lagi, nanti dia stres lagi, muncul mentalnya, illnessnya itu akan muncul lagi. Itu yang jadi masalah buat Romi, jangan sampai itu kejadian. Namun Safira ini berusaha nih guys ya, untuk memberikan kabar yang sebenarnya, bahwa dia dan Dania akan memang seharusnya bersama, karena apa? Mereka adalah saudaraan. Memang ini sangat susah untuk dicerna bagi Safira maupun Dania. Namun cerita pahit ini memang cerita yang akan sangat pahit, gitu loh, ya kan? Nah di situ nih guys ya, ada penghalang yaitu Romi.
Dan kemudian di situ nih guys ya, karena Romi itu penghalang, makanya dikasih tahu tuh sama Papa Gunawan, menjelaskan bahwa sekarang dia punya saudara. Dia harus menerima keadaan yang sebenarnya bahwa Safira adalah saudaranya. Ada Om Gunawan yang akan membantu dia untuk menyelesaikan masalah dia. Kalau dia mau bercerai dengan Romi, silahkan tinggalkan Romi, karena Romi bukan orang yang baik. Jadi kalau misalkan butuh bantuan apapun, ada Safira, ada Om Gunawan yang akan membantu semacam itu. Jadi jangan bingung gitu loh. Karena apa? Romi itu orang yang nggak baik. Jadi tinggalkan saja Romi semacam itu. Nah, Romi ini nggak suka nih kasih katakan seperti itu. Dia ngerasa bahwa dia itu memang adalah suaminya. Menyuruh mereka semua untuk pergi semacam itu dan tidak mengacaukan pikirannya Dania. Nah, sementara Rafael ini guys ya pengen banget bercerai dengan istrinya Mona. Karena dia tidak mencintai Mona. Nah, kemudian dia dikabarkan kan oleh pengacaranya bahwa sudah diserahkan ke sekretarisnya lah. Kenapa diserahkan ke sekretarisnya gitu? Kenapa nggak langsung ke anaknya, orangnya semacam itu Mona? Nah, kemudian Mona yang sudah mendapatkan ya bahwa dia itu mau diceraikan oleh suaminya, membuat dia itu sangat marah dan langsung ke kantor suaminya. Dan dia menjelaskan bahwa kenapa di situ suaminya mau menceraikan atas tuduhan dia itu malah berselingkuh. Padahal dia dan Julian tidak pernah berselingkuh. Lalu kenapa Mona dituduh untuk berselingkuh dengan Julian dari foto-foto tersebut? Nah, di situ karena memang alasannya bagi Rafael untuk menceraikan Mona. Ya, sesuai dengan foto itu sudah dilihat seperti itu dan itu bisa dijadikan untuk bercerai. Nah, kemudian di situ karena Mona ya nggak mau diceraikan, otomatis dia berusaha untuk apa guys? Menyobek semua kertasnya, foto-fotonya, karena dia tidak mau menandatangani perceraian. Dia tidak mau bercerai dengan suaminya ataupun bukti fotonya itu sudah dihancurkan, sudah disobek. Karena apa? Dia tahu sendiri bahwa cintanya hanya untuk Rafael. Namun sayangnya Rafael tidak pernah mencintai Mona sedetik apapun. Dan semua yang dilakukan Mona selama ini karena dia cinta dengan Rafael. Nah, sementara Romi ini nih guys, saya tetap tidak suka. Ya, ada Safira yang berusaha untuk menguncangkan pikirannya Dania, membuat heboh drama-drama semacam itu bahwa mereka adalah saudaraan. Nah, di situ ada Mama Lestari nih guys yang sudah bilang kepada suaminya, kalaupun Dania itu tidak percaya, ya udah itu urusannya. Yang jelas bahwa Dania dan Safira adalah saudaraan. Terlepas mereka mau percaya atau tidak, Dania percaya atau tidak, itu kenyataan pahit yang dia harus terima bahwa Safira adalah saudaranya. Dari hasil tes tersebut sudah membuktikan. Nah, kemudian Papa Gunawan berusaha untuk bilang baik-baik kepada Mama Lestari untuk menyelesaikan kasus ini. Karena walau bagaimanapun harus selesai juga kasus ini. Anaknya Abdi harus dipertemukan semacam itu. Dan tanggung jawab menurut Mama Lestari sudah selesai tanggung jawabnya. Karena apa? Danianya aja yang tidak mau menerima. Sudah ada bukti otentik dari hasil tes DNA. Kemudian fotonya juga sama ya, waktu dia masih kecil fotoan bersama dengan papanya Safira. Dan di situ memang Dania masih belum bisa sepenuhnya menerima. Kenapa? Karena setelah kejahatan yang ia lakukan kepada adiknya sendiri Safira, membuat dia sadar bahwa Safira kayaknya nggak akan mungkin menerima dia. Kemudian sementara itu nih guys ya, ada Mona yang berusaha untuk menunjukkan ya surat yang telah ditandatangani oleh Rafael bahwa dia tidak akan pernah menceraikan istrinya Mona. Mona tidak mau diceraikan nih guys, karena walau bagaimanapun dia sangat cinta dengan suaminya. Namun di situ suaminya tidak pernah mencintai dia dan dia beranggapan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat itu. Surat yang ia tandatangani hanya surat kosong, tidak ada isinya apa-apa. Kok bisa? Ya kan, surat tersebut gitu loh. Malah ada isiannya semacam itu. Kok bisa? Itu hanya surat rekayasa dari Mona. Nih guys, pokoknya mau nggak mau Mona akan tetap diceraikan. Nanti akan langsung ke persidangan. Karena apa? Dia tidak pernah mencintai Mona. Karena Mona itu sangat cinta kepada suaminya. Apapun akan dia rela lakukan untuk mendapatkan suaminya. Namun sayangnya suaminya percaya bahwa perbuatannya Mona selama ini adalah orang yang tidak baik. Dia percaya bahwa Mona itu pernah menyekap dia. Apapun yang dilakukan Mona pada waktu itu, dia itu hampir mati gara-gara Mona. Nggak dikasih makan dan semacam itu pada waktu dia itu disekap. Dan kemudian Mona berusaha untuk menjelaskan ya kepada Rafael bahwa dia sangat mencintai suaminya. Namun suaminya tidak pernah mencintai istrinya karena setiap hari dia itu terbayang-bayang dengan Mona, orang yang tidak dia sukai, orang yang pernah menyekap dia semacam itu. Tidak memberikan dia makan, bahkan dia hampir mati. Nah, kemudian
Di situ ada Mona yang berusaha untuk nih guys yang menjelaskan bahwa sebenarnya Mona itu selalu peduli dengan Rafael. Bahkan dia pernah mendatangkan dokter terbaik hanya untuk Rafael, memberikan makan kepada Rafael. Sejahatnya Mona kepada Rafael, dia tetap mempedulikan suaminya. Semacam itu loh guys. Jadi mau gak mau nih guys ya, dia harus mengungkapkan cerita yang sangat pahit bahwa sebenarnya yang ada di balik ini semua adalah sahabat dia sendiri, yaitu Yuda, yang telah menusuk dia, yang menyekapnya dia pada waktu itu dia nggak makan, itu karena Yuda. Kalaupun bukan karena Mona yang telah menyelamatkan dia pada waktu itu disekap oleh Yuda, mungkin dia nggak akan selamat hari ini. Mona itu sangat cinta dengan Rafael nih guys. Nah di situ nih guys ya, masih belum percaya tuh ya kan. Danianya bingung gimana nih, apakah benar dia harus bisa menceraikan suaminya nih guys ya, karena dia sudah punya keluarga di situ, yaitu ada Dania dan juga ada Safira. Dan Safira ini mau menerima, berharap bahwa Dania mau melupakan segala sesuatunya, Safira akan melupakan, yang penting mereka saudaraan. Safira itu sendirian guys, jadi yang dia punya hanyalah Safira saja di situ nih guys. Walaupun sebenarnya Rom ini nggak suka nih guys ada drama-drama semacam itu. Namun Safira berusaha terus meyakinkan Dania dan menganggap bahwa Dania adalah saudaranya. Namun di situ nih guys ya, kalau kebenaran pahit ini terungkap bahwa keguguran yang dialami oleh Safira itu gara-gara Dania, apakah dia akan masih menerima? Nah di situ Rom ini guys ya murka kepada Safira nih guys, karena Safira disuruh pergi nggak mau pergi-pergi. Karena apa? Safira harus menjelaskan kepada Dania bahwa dia adalah saudaranya, berusaha terus diyakinkan ya sampai nangis-nangis di situ. Namun Danianya sendiri juga bingung guys, karena dia menyadari kesalahan, dan di situ Safira berusaha untuk memeluk Dania, meyakinkan Dania bahwa dia adalah saudaraan. Saat ini dia sendiri, dan kalaupun Dania ya butuh sesuatu akan ada Safira di situ. Namun sayangnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Safira, kemudian Dania berpikir apakah Safira nanti akan memaafkan dia secara utuh seperti ini kalau dia tahu bahwa keguguran yang dia alami itu gara-gara Dania. Makanya di situ nih guys ya, Dania belum bisa menerima sepenuhnya nih guys ya. Namun Safira nih guys ya, karena belum tahu yang sebenarnya keguguran yang ia alami gara-gara Safira itu gara-gara siapa? Dania. Dania menyuruh Rami untuk menggugurkan kandungannya Safira. Dan ini akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Makanya Safira itu bingung nih guys ya, bagaimana cara untuk meyakinkan Dania ya, karena Dania benar-benar sangat teringat lah apa yang ia lakukan kepada Julian, kepada Safira, apa yang telah ia lakukan ya, menghancurkan kehidupan mereka seperti itu loh guys. Namun di situ nih guys ya, apapun yang telah terjadi di masa lalu, semuanya sudah mau dilupakan oleh Safira, mau buka lembaran baru, bahwa kenyataan pahit ini memang harus diterima Safira dan juga Dania bahwa mereka adalah saudaraan. Nah di situ ada suaminya Julian yang sebenarnya tidak suka dengan Dania, karena Dania telah menghancurkan kehidupannya Julian selama ini. Namun dia tidak bisa melarang Safira nih guys ya untuk ya menganggap kakaknya adalah Dania, karena walau bagaimanapun mereka adalah kakak adik semacam itu nih guys. Setelah Rafael tahu bahwa ternyata yang telah menyekap dia itu adalah ulahnya Yuda nih guys ya, membuat dia sadar bahwa selama ini dia tidak sadar kalau Yuda itu ternyata menyekap dia dan menghancurkan dia. Makanya dia teringat dengan Loli yang membawakan makanan untuk dia pada waktu dia disekap. Nah, semua itu sengaja diungkapkan oleh ya istrinya Mona kepada suaminya Rafael, agar Rafael itu tahu bahwa Mona sangat mencintai dia. Apapun akan rela dilakukan oleh Mona untuk melindungi suaminya Rafael, jangan sampai dia disingkirkan oleh Yuda. Bayangkan kalau pada waktu itu ya istrinya Mona tidak mencintai dia dan tidak menyampaikan yang sebenarnya, maka dia nggak akan tahu loh di situ Rafael pernah disekap oleh siapa, yaitu Yuda. Karena Yuda mengapa menyekap? Karena Yuda itu tetap pengen bersama dengan Safira karena dia mencintai, dan di situ semakin shock guys Rafaelnya. Dania yang berusaha terus diyakinkan oleh Safira nih guys ya, dia sendiri bingung apa yang harus dia lakukan. Dia bilang kepada Safira dia butuh waktu untuk menerimanya. Karena apa? Setelah kejahatan yang dia lakukan, dia malu. Kalau Safira tahu bahwa dia keguguran oleh ulahnya, apakah dia akan menerima? Itu yang akan jadi masalahnya. Maka dari itu nih guys ya, bingung Dania nih guys ya, dia hanya bisa menangis untuk saat ini dan dia berpikir, dia minta waktu, proses. Kemudian di situ nih guys, karena dia minta waktu, kemudian Safira mengizinkan dia memberikan waktu
kepada Dania. Romi tidak suka ya kalau istrinya itu digoncangkan oleh siapapun dan menyuruh semua orang itu untuk pergi dari rumah dia semacam itu loh guys. Dan di situ ada suaminya Julia nih guys ya, yang sangat sedih banget melihat Safira harus seperti ini ya, bahwa Safira harus saudaraan dengan Dania, orang yang telah menghancurkan kehidupan mereka, rumah tangganya gitu loh. Makanya itu Dania yang sudah dibujuk oleh Safira, oleh Om Gunawan ya, untuk mereka itu bersatu, bahkan sudah ceraikan Romi saja semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Rafael sangat sedih setelah mengetahui kebenarannya hingga detik ini bahwa Yuda itu sangat terobsesi dengan Safira, membuat dia baru sadar bahwa dia itu disekap pada waktu dia sudah suami istrian loh, sudah menikah dengan Safira, katanya bilang nggak cinta pada waktu itu. Makanya di situ Mona itu bilang kepada suaminya, Rafael, dia sangat mencintainya. Kalau bukan berkat Mona yang menyelamatkan dia dari sekapannya Yuda, dia nggak akan selamat, mungkin dia sudah meninggal. Makanya dia datangkan dokter terbaik untuk bisa menyelamatkan suaminya Rafael pada waktu itu. Dan itu adalah perjuangan Mona untuk mendapatkan cintanya. Hanya saja memang di situ Rafael tidak pernah mencintai Mona, karena pada awalnya memang dia sudah cinta dengan Safira dan mereka sudah hidup bahagia. Namun karena ulahnya di situ, sekapannya yang dilakukan oleh Mona, sekapan yang dilakukan oleh Yuda, baru sadar hingga detik ini, dan dia baru tahu dari mulutnya Mona, membuat suaminya tidak akan pernah suka lagi dengan Mona, karena sama saja Mona dan Yuda yang pernah menyekap Rafael, dan dia akan tetap menceraikan istrinya. Apapun tidak akan berubah apapun itu. Dan dia akan tetap menceraikan. Karena apa? Kenyataan pahit ini dia baru tahu. Kenapa gak dari dulu dia cerita bahwa Yuda ada di balik semua ini? Kenapa dia tidak menceritakan itu semua sejak lama? Kenapa Yuda itu tega melakukan itu penyekapan? Dia hampir mati semua itu gara-gara ulahnya Yuda dan juga sekapannya Mona. Gitu loh. Makanya dia mau pergi nih guys. Nah karena dia mau meninggalkan, nah di situ ada Mona yang berusaha bilang kepada suaminya, kalau dia tidak bisa menerima istrinya Mona, maka lebih baik Mona pergi saja. Dan pastinya di situ nanti jangan sampai Rafael itu kecewa ketika melihat calon buah hatinya sudah tidak ada lagi, dan Mona ini mau nekat guys. Takutnya mendengar perkataan seperti itu nih guys ya, membuat Rafael ini teringat-ingat dengan kata-katanya Mona nih guys. Kira-kira Mona mau ngapain nih? Dania terus berusaha untuk diyakinkan oleh Safira. Safira melakukan berbagai cara untuk bisa meyakinkan ya kakaknya Dania tersebut agar dia percaya bahwa dia dan juga Safira adalah saudaraan. Namun kenapa Dania belum bisa untuk menerima Safira hingga detik ini? Karena Dania di situ nih guys ya, pernah menghancurkan kehidupan Safira semacam itu. Karena walau bagaimanapun ya, Safira menginginkan Dania untuk membuka lembaran baru dengan Safira, bahwa Safira akan selalu ada buat Dania. Dan di situ nih guys ya, ketika mereka berdua lagi ngobrol, memang di situ ada Romi yang kurang suka. Kenapa? Karena Romi itu tidak mau melihat Dania itu digoncangkan pikirannya, makanya Safira disuruh pergi, diseret-seret pergi. Namun di situ ada Om ya Gunawan yang berusaha untuk melindungi Safira. Karena apapun yang terjadi dengan Safira dan juga Dania itu adalah tanggung jawab dari Papa Gunawan. Ya, dan kalau nanti Romi menghancurkan ya, mereka lagi ngobrol, maka apa? Dia punya bukti otentik yang menyatakan bahwa Romi itu pernah menghancurkan atau menggugurkan kandungannya Safira. Dan kalau itu terbongkar, maka Julian dan keluarganya akan sangat marah. Sehingga akhirnya Romi pergi nih guys ya, karena dia tidak punya pilihan lain. Karena dia diancam oleh Papa Gunawan jika video tersebut itu diputar atau dikasihkan bukti ya kepada kantor polisi atau kepada keluarganya Julian, Romi pasti akan menderita dan di kantor polisi dia ya kan. Papa Gunawan terus berusaha untuk bilang kepada Dania, meyakinkan Dania kalau misalkan dia sudah tidak cinta dengan suaminya Romi, sudah tinggalkan Romi karena sekarang dia punya keluarga Safira, dia punya Om Gunawan yang akan selalu ada buat Dania. Jangan pernah tergantung lagi dengan Romi. Romi itu bukan orang yang baik. Maka dari itu lebih baik dia tinggalkan Romi. Dia tinggalkan Romi demi kebaikan
Nah di situ nih guys ya, Safira tahu betul bahwa Dania membutuhkan waktu untuk berpikir. Karena Dania juga sadar betul bahwa usaha yang telah ia lakukan untuk mencelakakan Safira, dia membenci Safira, ternyata Safira adalah saudaranya atau adiknya dia. Bagaimana nanti dia tidak tahu kalau misalkan dia yang telah mencelakakan Safira, yang telah membuat Safira keguguran pada waktu itu. Nah di situ nih guys ya, Papa Gunawan selalu berusaha untuk bilang, meyakinkan lagi, berusaha untuk terus diyakinkan bahwa mereka adalah saudara. Namun Dania nih guys ya, masih berpikir karena kesalahan yang telah ia lakukan. Namun Safira ini mau melupakan semua kejadian di masa lalu. Dan kemudian Safira berpesan kepada Dania bahwa Safira itu sekarang dan Dania adalah saudaraan. Jadi kalau ada apapun, Safira akan selalu ada buat Dania. Nah ketika Safira ini mau pergi dengan Papa Gunawan, dia berusaha untuk memeluk nih guys ya, memeluk Dania karena memang cerita ini sangat pahit sekali yang harus ia terima. Karena Dania adalah saudaranya yang orang tuanya nggak pernah cerita sama ini. Karena memang Dania sempat diculik sejak umur dia 2 tahun. Nah sementara itu nih guys, ada Mona. Mona yang sangat marah nih guys ya, karena apa, dia mau diceraikan. Karena calon bayinya ngerasa tidak dianggap, Mona tidak dianggap. Maka dia mau pinjam mobil karyawannya di situ untuk mau pergi begitu saja. Nah di situ nih guys ya, ada suaminya Rafa yang berusaha untuk mengejar. Untung saja nih guys ya, di situ ada mobil, ya ada motor yang lewat. Dia pinjam motor tersebut untuk bisa mengejar istrinya. Takutnya istrinya itu macam-macam. Takutnya mau berbuat hal yang nekat. Karena di situ istrinya kan Mona, bisa melakukan apapun. Karena Mona berpikir bahwa jika dia sudah tidak dianggap, nah karena ucapannya Mona seperti itu, Rafael takut bahwa di situ ya kan Mona bisa mau bunuh diri. Mona ini sudah sangat sedih sekali. Jika dia diceraikan dan tidak dianggap oleh suaminya, lebih baik dia mati. Nah di situ Rafael berusaha terus mengejar Mona agar jangan sampai Mona melakukan hal yang nekat terhadap calon bayinya. Dan maka dari itu membuat Rafael berusaha untuk terus mengejar Mona nih guys ya, untuk bilang Mona jangan melakukan tindakan